Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina dengan NIM 55553220044. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kebantenan yang diampu oleh Bapak Firly Agustiawan Syafab. Dan di video ini saya akan membahas perkembangan riset teknologi dan industri strategis Provinsi Banten, problematika sains modern dan rekonstruksi iptek berbasis agama, sosial, dan budaya. Diawali dengan pendahuluan. Provinsi Banten adalah wilayah yang mengalami pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri, di mana salah satu kota di Banten, yaitu kota Cilegon, muncul sebagai pusat industri berat. Sementara gelombang penelitian energi, terbarukan, dan inovasi digital pun mulai merambah ke sentra UMKM. Namun, secara bersamaan, muncul pula peluang sosial dan lingkungan yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Maka, perkembangan iptek dan industri di Banten, problematika yang muncul lalu bagaimana berbasis agama, sosial, budaya, dapat menjadi pijakan untuk iptek yang humanis. Selanjutnya, ada iptek dan industri di Banten. Di kota Cilegon, salah satu kota di Banten, memiliki sejumlah kawasan industri besar yang berdiri, meliputi industri baja dan petrokimia. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan industri ini perlu strategi menuju eco-industrial park karena terdapat kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kriteria ideal. Di bidang penelitian dan inovasi, terdapat aktivitas penelitian lokal seperti pemanfaatan teknologi, energi terbarukan, pengelolaan limbah industri, dan digitalisasi UMKM di Provinsi Banten. Lalu, UMKM di Banten mulai memanfaatkan wadah digital, meski banyak tantangan yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah analisis problematika sains modern. Yang pertama, ada ketimpangan sosial. Pertumbuhan industri tidak selalu disertai distribusi manfaat yang rata, di mana pertumbuhan industri di Cilegon secara signifikan meningkatkan peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Namun, distribusi manfaat tersebut tidak selalu merata. Penelitian dahulu yang dilakukan oleh Yunia Rahayuningsih pada tahun 2017 menunjukkan bahwa meskipun industri mengurangi penurunan dan membuka peluang kerja, namun terdapat dampak negatifnya, yaitu seperti polusi, kemacetan lalu lintas, pergeseran nilai-nilai budaya, dan peningkatan sosial yang semakin besar. Lalu yang selanjutnya ada dampak lingkungan. Pengelolaan limbah, kualitas air dan udara, serta konversi lahan belum memenuhi standar ideal, menurut penelitian dahulu yang dilakukan oleh Sulaiman dan kawan-kawan pada tahun 2008. Lalu yang ketiga adalah etika ilmiah dalam penerapan teknologi, di mana dalam konteks industrialisasi, etika ilmiah dan tata kelola teknologi menjadi aspek yang krusial. Jika teknologi dan penelitian industri dijalankan tanpa melibatkan masyarakat lokal dan tanpa memperhatikan keadilan sosial dan nilai budaya, maka risiko konflik sosial dan ketidakberlanjutan menjadi besar. Dan selanjutnya ada rekonstruksi iptek berbasis agama, sosial, dan budaya. Yang pertama ada dari aspek agama, sosial, dan budaya, di mana dari aspek agama lokal yang ada di Banten seperti Islam menekankan keadilan, amanah, dan tanggung jawab, sehingga setiap inovasi dievaluasi tidak hanya dari produktivitas, tetapi juga dampaknya terhadap martabat manusia dan lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada aspek sosial yang memastikan keterlibatan masyarakat, di mana berdasarkan penelitian Faslah dan Fikri pada tahun 2024, pendekatan partisipatif memastikan keterlibatan masyarakat lokal sejak rancangan, sehingga teknologi menjawab kebutuhan nyata dan mengurangi resiko ketimpangan. Lalu yang terakhir adalah aspek budaya, di mana gotong royong, musyawarah, dan norma adat menjadi mekanisme. Berdasarkan penelitian Riza dan Ribawati pada tahun 2025, praktik seperti gotong royong, musyawarah, dan norma adat di Banten dapat menjadi mekanisme distribusi manfaat dan pengawasan sosial yang alami. Lalu selanjutnya makna nilai Jawara Untirta dalam rekonstruksi iptek. Dalam nilai Jawara ada jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Di mana aspek jujur seperti transparansi data, laporan dampak lingkungan kepada masyarakat. Yang kedua ada adil, di mana mendistribusikan manfaat proyek ke kelompok yang rentan. Yang ketiga ada wibawa, di mana menjunjung integrasi akademik. Yang ketiga ada amanah, di mana menjaga sumber daya bersama. Yang selanjutnya religius, di mana teknologi selaras dengan norma keagamaan setempat. Dan yang terakhir yaitu akuntabel, di mana melibatkan masyarakat di forum pengambilan keputusan. Berdasarkan paparan yang telah saya sampaikan, berakhir dari kesimpulan, di mana pembangunan industri di Banten, khususnya di Cilegon, menampilkan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu terkait dengan tata kelola teknologi, dinamika sosial, dan kondisi lingkungan. Meski industri meningkatkan peluang kerja dan pendapatan, ketimpangan sosial, polusi, dan risiko kesehatan tetap menjadi tantangan utama. Penelitian menegaskan bahwa kemajuan teknologi hanya berkelanjutan bila dijalankan secara etis, transparan, dan melibatkan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip keadilan sosial, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan tata kelola industri yang akuntabel, masa depan industri di Banten dapat dibangun secara produktif, sekaligus sehat, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.